Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Jajaning Rizky Sami dari kelas 9C. Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Emas. Dahulu kala di Jawa Tengah ada seorang nenek tua yang bernama Mbok Rondo. Pekerjaannya hanyalah mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, ketika Mbok Rondo selesai mengumpulkan kayu bakarnya, ia mulai kelelahan. Ia duduk di bawah pohon yang rindang sembari berkata, "Seandainya aku punya anak, jadi aku tidak kesepian lagi." Tiba-tiba bumi bergetar, seakan ditempa bumi. Tiba-tiba muncul seorang raksasa bertubuh besar dan berwajah menyeramkan yang berdiri di depan Mbok Rondo. Sembari berkata, "Hahaha, hei Mbok Rondo, kau menginginkan seorang anak ya? Aku bisa mengabulkan permintaanmu." Menghilangkan rasa takutnya, Mbok Rondo berkata, "Benarkah?" "Benar, tapi dengan satu syarat. Kau harus mengembalikan gadis itu kepadaku saat dia berusia 16 tahun." Tanpa berpikir panjang lagi, Mbok Rondo berkata, "Baiklah, aku tak keberatan." Raksasa itu memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanam biji mentimun itu di depan halaman rumahnya. 2 minggu kemudian, biji-biji mentimun itu tumbuh menjadi mentimun yang sangat besar. Tapi ada satu mentimun yang paling besar, dan jika cahaya matahari menyorot ke mentimun itu akan berwarna kekuningan. Hari demi hari dan tahun demi tahun pun berganti. Timun emas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Pada suatu pagi yang cerah, saat Mbok Rondo dan Timun Emas sedang mengumpulkan kayu bakar di hutan, tiba-tiba bumi bergetar, disusul dengan suara gelak tawa yang menggelegar. "Wah, celaka! Pasti itu adalah suara raksasa yang ingin mengambil timun emas," kata Mbok Rondo. Raksasa itu pun berjalan menuju rumah Mbok Rondo dan berkata, "Keluarlah Mbok Rondo, aku ingin menagih janjimu. Aku tahu kedatanganmu kemari untuk mengambil timun emas. Berilah waktu 2 tahun lagi. Kalau timun emas aku berikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap." "Benar juga. Baiklah, 2 tahun lagi aku akan datang. Kalau bohong, kau akan kutelan mentah-mentah," ancam raksasa itu sambil tertawa. Mbok Rondo menghela nafas lega. Kemudian ia menghampiri anaknya yang masih bersembunyi di kolong tempat tidur. "Anakku, keluarlah. Raksasa itu sudah pergi," kata Mbok Rondo. "Aku tak mendengar percakapan ibu dengan raksasa itu. Rupanya raksasa itu menginginkan aku," kata Timun Emas. "Benar anakku, tapi ibu tak rela kamu menjadi santapan raksasa itu," kata Mbok Rondo. 2 tahun kemudian, Timun Emas sudah dewasa. Wajahnya semakin cantik saja, kulitnya yang kuning langsat. Tapi Mbok Rondo cemas jika teringat akan janjinya kepada raksasa. Pada suatu malam, ketika Mbok Rondo sedang tertidur, ia bermimpi sesuatu. "Hei Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gandul." Esokan harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana ia bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya adalah biji timun, jarum, garam, dan terasi. Ketika Mbok Rondo sedang menjahitkan baju timun emas, tiba-tiba ada suara raksasa yang akan datang dan mengambil timun emas. Mbok Rondo segera masuk ke dalam dan berkata pada timun emas, "Anakku, bawalah bekal ini dan pergilah lewat pintu belakang."
Lalu Mbok Rondo pergi menemui raksasa itu. "Maafkan aku raksasa, tapi Timun Emas sudah pergi." "Apa kau bilang? Bagaimana Timun Emas bisa pergi?" Namun berkat kesaktiannya, raksasa itu bisa melihat Timun Emas yang sedang berlari. Akhirnya raksasa itu pergi untuk mengejar Timun Emas. Dikejar oleh raksasa, Timun Emas teringat akan pesan ibunya. Ia melempar biji-biji mentimun itu di sekitarnya. Ajaibnya, timun itu tumbuh menjadi timun yang sangat besar. Tapi anehnya, raksasa itu malah memakan timun-timun itu. Itu sungguh kesempatan baik bagi Timun Emas untuk berlari. Saat raksasa itu sudah kenyang memakan mentimunnya, ia kembali mengejar Timun Emas. Timun Emas kembali membuka bekal yang kedua, yaitu yang berisikan jarum. Ia melempar jarum itu di sekitarnya. Sungguh ajaib, jarum itu menjadi raksasa bisa melewati hutan bambu itu dengan mudah. Akhirnya raksasa itu mengejar kembali Timun Emas. Timun Emas akhirnya membuka gunungan terakhir, yaitu garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Itu menenggelamkan raksasa. Sembari raksasa berteriak meminta tolong kepada Timun Emas. "Timun Emas, tolonglah aku." Tetapi apa daya, lautan lumpur panas itu menenggelamkan raksasa. Mereka berpelukan dan berkata, "Syukurlah anakku, Tuhan masih melindungi." Terima kasih, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.